Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Landasan Kultural Pendidikan. Nah, sebelum lanjut, mari kita mengenal dulu anggota kelompok 8. Ada Hanisa Ripah, Nurma Ayunita, Rahma Meliana, dan Raisa Nur Aulia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian landasan kultural pendidikan, pengertian individu masyarakat dan kebudayaan, juga hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan. Oleh karena itu, dimulai dari pengertian landasan kultural pendidikan. Pengertian kultural. Seorang antropolog Inggris, Edward B. Taylor, mengatakan bahwa kultur adalah keseluruhan yang kompleks, termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Pengertian landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud 1. Ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. 2. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, fisik, yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ideal, atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya. Budaya dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam proses pembelajaran siswa. Keberadaan budaya dalam konteks pendidikan dapat mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik. Konsep dan gagasan budaya membentuk dasar dari praktik atau fondasi pendidikan. Karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek budaya yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang mulia pada siswa. Meskipun ini tidaklah mudah, namun upaya dapat dilakukan melalui strategi yang melibatkan keteladanan, program-program konkret, dan pembiasaan. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia, sedangkan manusia selalu merupakan komunitas dan pendukung budaya tertentu. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1 Ayat 2 Republik Indonesia menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional berarti pendidikan yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Individu. Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, istilah individu berkaitan dengan sifat, kehidupan, dan kejiwaan seseorang yang berperan dalam pergaulan hidup manusia. Individu dipandang sebagai satu kesatuan yang terbatas, yaitu manusia secara perseorangan, bukan sebagai keseluruhan manusia. Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Menurut Ahmadi dan Supriyono dalam buku Psikologi Belajar, individu merupakan bentuk kata benda dari kata individual, yang berarti orang, perseorangan, atau oknum. Masyarakat secara umum berarti sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat disebut dengan society, artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.
berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang artinya ikut serta dan berpartisipasi. Dengan kata lain, pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi. Menurut Karl Marx, menurut Emil Durkheim dalam Solomon P. Taneko, bahwa masyarakat merupakan kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Budaya atau kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata Latin color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Ada beberapa macam definisi kebudayaan menurut Kroeber dan Clarkson yang dibuat ahli-ahli antropologi dan membaginya atas 6 golongan, yaitu deskriptif, yakni definisi yang menekankan unsur-unsur kebudayaan. 2 historis, yakni definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. 3 normatif, yakni definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. 4 psikologis, yakni definisi yang menekankan kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri kepada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. 6 struktural, yakni definisi yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola dan teratur. 6 genetik, yakni definisi yang menekankan terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Hubungan individu dengan pendidikan. Hubungan antara individu dan pendidikan sangat erat, di mana pendidikan adalah proses pengembangan potensi individu secara menyeluruh, yaitu intelektual, moral, emosional, dan sosial, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berfungsi dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai wadah bagi individu untuk berinteraksi, berkembang, dan menjadi pribadi yang utuh, yang melibatkan tanggung jawab bersama dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Lalu selanjutnya ada peran individu dalam pendidikan, yaitu individu berperan sebagai subjek pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, individu adalah subjek pendidikan yang berarti setiap anak merupakan pusat dari proses pembelajaran dan memiliki potensi unik yang harus dituntun, bukan dipaksa. Konsep ini berdasarkan pada prinsip merdeka belajar yang bertujuan untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Selanjutnya ada peran pendidikan untuk individu. Yang pertama, pendidikan meningkatkan keterampilan individu. Pendidikan membantu meningkatkan keterampilan individu seperti keterampilan komunikasi, keterampilan sosial, keterampilan pemecahan masalah, dan keterampilan teknis. Keterampilan-keterampilan ini sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk terjun ke dalam dunia kerja dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Tuntutan pembelajaran abad 21 mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau skill HOTS melalui pemecahan masalah dan berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, dan kreativitas dan inovasi. Untuk mengimplementasikannya, guru terlebih dahulu harus memahami konsep HOTS karena arsitektur utama dalam mengisi kecerdasan siswa adalah guru. Yang kedua ada pendidikan membentuk nilai dan sikap. Pendidikan membantu membentuk nilai-nilai dan sikap positif seperti rasa percaya diri, etika kerja, rasa tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini sangat penting untuk membantu individu menjadi warga negara yang baik dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Nilai karakter yang ditanamkan melalui pembelajaran tematik dalam membentuk sikap sosial dan tanggung jawab siswa kelas adalah nilai budi pekerti, yaitu saling menghargai dan menghormati, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, sopan santun, nilai peduli, nilai percaya diri, dan toleransi.
Yang ketiga, ada pendidikan membantu meningkatkan pengetahuan. Pendidikan memberikan akses terhadap pengetahuan yang luas, mulai dari pengetahuan umum hingga pengetahuan spesifik pada bidang tertentu, seperti kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap makanan dan pentingnya menerapkan pola hidup yang sehat dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Penambahan pengetahuan ini diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku remaja dalam hal pola makan serta dapat menularkan perilaku sehatnya kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada hubungan masyarakat dengan pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat sangat erat karena keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Dengan adanya pendidikan akan membuat masa depan bangsa, yaitu para generasi penerus ini dapat menemukan serta mengembangkan bakat, potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu, masyarakat ikut andil dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah pendidikan. Fungsi sekolah bagi masyarakat yaitu memberikan sebuah pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kepada para peserta didik agar dapat mahir sesuai dengan bidangnya. Selain hal tersebut, masih banyak lagi fungsi dari sekolah bagi masyarakat, diantaranya: yang pertama, sekolah merupakan sebuah tempat para peserta didik untuk mendapatkan keterampilan dasar. Di dalam sekolahlah peserta didik diberikan pengetahuan dari dasarnya terlebih dahulu, dari membaca, menghitung, menulis, hingga kemudian mempelajari ilmu-ilmu seperti agama, ekonomi, bahasa, matematika, fisika, kimia, sosiologi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sekolah menjadi tempat untuk seseorang dipersiapkan agar mendapatkan yang layak. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah pula ia untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dan mendapatkan sebuah penghasilan yang sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Yang ketiga, sekolah adalah sebuah tempat yang sangat terbuka untuk merubah nasib seseorang. Sistem pendidikan saat ini sangatlah adil, tidak hanya orang kaya saja yang dapat duduk di bangku sekolah, namun orang-orang yang tidak mampu juga dapat duduk di bangku sekolah dengan tujuan agar mendapatkan wawasan dan wawasan tersebut dapat dipergunakan ke depannya untuk merubah nasibnya. Lalu yang keempat, ada sekolah adalah sebuah tempat untuk membimbing seseorang agar menjadi makhluk yang sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keanekaragaman namun juga saling membutuhkan. Dengan adanya sekolah ini, dapat menjadi sebuah wadah peserta didik yang memiliki keanekaragaman namun saling membutuhkan dan berkaitan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, sekolah merupakan tempat untuk menumbuhkan rasa integritas. Para peserta didik ini memiliki keanekaragaman, mereka berbeda budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Sekolah ini berfungsi untuk menumbuhkan rasa integritas sosial di dalam diri peserta didik, dimulai dari hal yang terkecil juga di sekolah harus menggunakan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Yang terakhir, sekolah merupakan sebuah wadah transmisi kebudayaan. Transmisi yang dilakukan oleh sekolah meliputi transmisi pengetahuan, keterampilan, serta norma-norma dan nilai-nilai yang harus diterapkan. Pendidikan juga harus membangun kerjasama dengan masyarakat, misalnya melalui komite sekolah. Hal ini diperlukan karena pendidikan dipengaruhi oleh jumlah penduduk masyarakat itu sendiri dan juga kondisi pengembangan ekonomi. Selanjutnya ada hubungan kebudayaan dengan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1889 sampai 1959, pengertian pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, yaitu karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan kebudayaan secara sederhana berarti semua cara hidup atau ways of life yang telah dikembangkan oleh anggota masyarakat. Terdapat 10 segi pendidikan sebagai gejala kebudayaan. Di antaranya yang pertama, pendidikan berperan sebagai pembinaan perilaku. Pendidikan yaitu proses melakukan suatu pembinaan perilaku agar peserta didik terbiasa dan terlatih untuk belajar, berpikir, bertindak agar memiliki terbentuknya suatu perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, pendidikan sebagai tujuan bagi diri sendiri. Dengan adanya suatu lembaga pendidikan bertujuan agar peserta didik mampu berkembang dan bisa menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam proses menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti seorang anak yang pergi ke sekolah, anak tersebut diberikan tanggung jawab bagi dirinya sendiri guna kelangsungan pendidikan dan perkembangan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai institusi. Suatu institusi harus melaksanakan tugasnya dengan menjalankan sebuah pendidikan yang harus diberi hak dan dilindungi dengan undang-undang. Institusi pendidikan menjadi perantara untuk mempersatukan usaha pendidikan agar terbentuknya peserta didik yang berkualitas. Lalu yang keempat,
pendidikan menjadi aspek kebudayaan dan kepribadian. Tidak hanya pendidikan, kepribadian juga merupakan kesatuan dari segala aspek kebudayaan, seperti aspek intelektual akan melahirkan individu yang ideologi, begitupun aspek sosial akan menghasilkan individu yang mengabdi di lingkungannya. Sama halnya dengan aspek estetis, maka akan melahirkan individu yang memiliki kesenian. Lalu aspek ekonomi yang akan menghasilkan individu yang profit, dan aspek keluarga yang akan melahirkan suatu individu yang saling menyayangi dan mengasihi. Lalu yang kelima, pendidikan menjadi sebuah persiapan dalam penyesuaian intelijen bagi perubahan sosial. Pendidikan akan melahirkan peserta didik yang agar menjadi lebih matang sehingga mampu menjadi seorang individu yang dapat membangun masa depannya dan mampu bersosialisasi di lingkungannya. Lalu yang keenam, pendidikan sebagai life process. Dalam kehidupan seseorang, manusia tidak akan dapat terlepas dari proses belajar melalui pendidikan. Karena mengetahui suatu ilmu tidak hanya didapat ketika di bangku sekolah, tapi ilmu pengetahuan dapat diperoleh di kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, pendidikan berperan di lingkungan masyarakat. Dalam proses tatanan kehidupan, pendidikan mengalami dua macam perkembangan. Yang pertama, pendidikan mengabdi pada kelas atau golongan masyarakat agar terciptanya sistem demokrasi dan tidak ada pembedaan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengabdi di segala lapisan masyarakat agar tidak adanya pembedaan kelas sosial di masyarakat. Yang kedelapan, pendidikan sebagai cita-cita kehidupan. Suatu pendidikan tidak pernah lepas dari namanya filsafat kehidupan, yaitu mencari kebenaran. Yang kesembilan, pendidikan sebagai penyimbangan nasionalisme dan internasionalisme. Yang dimaksud adalah melakukan pembinaan jiwa nasionalisme yang benar agar tidak terjadi jiwa internasionalisme yang dapat menghilangkan rasa nasionalisme. Lalu yang terakhir, pendidikan agama sebagai pembinaan karakter bangsa. Agama adalah unsur yang mutlak atau tetap dan tidak dapat digantikan dari kebudayaan. Maka dari itu, pendidikan agama merupakan tatanan kehidupan manusia, pribadi, sekolah, dan lingkungan. Wah, ternyata seru sekali mempelajari tentang landasan kultural pendidikan. Nah, gampangnya, landasan kultural itu landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa. Jadi, landasan kultural itu dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran. Budaya dan teknologi itu harus dikombinasikan. Bagaimana menurut penonton? Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.